warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu sekalian, bapak-bapak, kita melakukan pendalaman ya terhadap apa yang kita ketahui, kita kaji bersama, dan bukan hanya itu, termasuk juga melakukan evaluasi terhadap keislaman kita. Itu harus dievaluasi. Jangan pernah kita merasa sudah cukup, sudah sempurna. Jangan. Itu. Kalau sudah merasa kayak demikian itu, maka akan terkunci hatinya ya untuk bisa menerima informasi, karena informasi wahyu, informasi pengetahuan dari Allah dan bimbingan itu begitu luasnya. Ya, seandainya kita dikasih umur 1000 tahun, kayak puisinya Hairul Anwar ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, untuk apa? Kan gitu ya. Nah, itu tadi, itu tidak akan cukup untuk bisa menerima seluruh informasi kemuliaan, kesejahteraan, kehebatan dari Allah itu, dan itu diperkenankan oleh Allah di atas muka bumi ini, gitu ya. Gak cukup kita usia. Makanya kalau kita merasa sudah puas, itu kecelakaan hidup. Kita sudah tahu kebodohan hidup. Itu jangan mengunci hati kita. Hidup yang Islami itu gimana, kan gitu ya. Saya mencoba pengertian Islami itu tidak larinya kepada istilah peribadatan ritualitis ya, simbolis tidak. Tapi betul-betul Islami itu artinya menyerah, tunduk, berada di dalam koridor ilahi. Itu pengertian Islami. Katakan, kucing itu Islami enggak tuh? Anjing itu Islami enggak? Ayo, bisa diikuti enggak? Jangan mencurang, ini dirasakan dulu. Dalam beraya seisinya itu adalah Islamik. Udah masuk dalam hati? Air, hujan, Islami enggak? Islami. Jadi tadi kok, karena membahas kucing, saya itu ada kucing berak di rumah saya. Udah, dia ngomong kucing berak di rumahnya. Saya teruskan ya, maaf ibu ya, ini di YouTube. Kucing itu Islami enggak? Baru tahu hari ini. Nah, baru tahu hari ini. Tai kucing itu Islami enggak? Duh, iya, Papa. Maaf ya, tai kucing kan bau. Tapi akui dulu, kucing itu Islami ya. Maaf, anjing Islami kan? Liur anjing itu bahasa Jawanya moncong, bahasa Jawanya congornya anjing. Kok kasar ya? Tapi ya itulah ya. Moncongnya anjing itu Islami enggak? Tai kucing Islami, bisa diikuti. Kenapa ciptaan Allah kan? Sampai Bapak di mana-mana, kucing itu kalau habis berak ditutupi enggak? Iya, ditutupi. Dari mana dia belajar? Sekolah. Bisa diikuti enggak? Berarti apa? Dia mengikuti sunatullah. Kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan Allah tanpa harus belajar. That's Islamic. Itulah yang dinamakan Islamic. Ini terima dulu. Kucing, anjing, tai kucing, Islami enggak? Kalau saya lemparkan lagi, Ahok, Islami enggak? Bingung bikin kok. Islami. Bisa.
Nah, begitu caranya. Tai kucing saja Islami, apalagi manusia ya. Saya menempatkan dari yang umum dulu kepada nanti kaidah-kaidah yang lebih bawah supaya kita itu tidak gebiar uyah, bisa menempatkan. Coba buka surat Al-A'raf ayat ke-10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran yang mengatakan, jadi kita ditaruh di atas muka bumi itu bukan kehendak kita, tapi karena Allah. Dan di atas muka bumi ini dikasih fasilitas segala sesuatunya. Di situ tidak disebutkan bangsa apa, suku apa, tapi manusia kan. Paham nggak? Ini bisa diikutin. Jadi siapa bayi coer di atas muka bumi lahir itu Islami nggak? Kita hormati. Sekalipun lahirnya di pedalaman Afrika tapi Islami karena dia mengikuti kaidah Islamik di atas muka bumi dengan fasilitasnya. Bisa diikutin. Jangan dipikir tapi dirasakan dulu. Ini sudah menyentuh hati, ini menyentuh rasa. Pertanyaan saya, kenapa kok ada yang tidak Islami dalam kenyataannya? Ya, nanti saya jawab. Ngopi dulu ngopi. Enak kajian karo ngopi iki ilangan tuh Ayo silakan ngopi. Ojo tegang-tegang urip iki ya. Kenapa saya arahkan? Karena Anda mendapatkan sebuah misi yang berat. Di mana letak misinya? Buka surat sebelumnya yang terakhir. Al-An'am itu. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa misinya? Apa misi kalian di atas muka bumi? Khalifah. Untuk bisa menjadi penguasa, dia harus punya pengetahuan luas dan punya keberanian. Dijadikan khalifah di atas muka bumi, dia harus cerdas, dia harus terengginas, dia harus jeli, dia harus Khalifah itu artinya bisa memanage bumi seisinya. Bagaimana mengalirkan air supaya air itu tidak buntet. Itu ya. Bagaimana agar daerah itu tidak kumuh. Ya, bagaimana itu polusinya tidak makin meningkat. Itu kan harus seorang khalifah, manajemen yang bagus. Inilah yang saya sampai masukkan di dalam YouTube yang lalu itu, Ahok Islami. Pengertiannya itu dia tahu bagaimana mengelola negeri ini secara benar berdasarkan sunatullah. Sementara banyak pemimpin Islam yang tidak tahu. Loh, sekarang kan banyak. Baru suaminya jadi pejabat, dia lengser, istrinya dijadikan. Dari mana? Atas dasar apa itu? Honda habis itu anaknya dijadikan. Apa ini kerajaan? Ini sebuah sistem yang salah kan? Bayangkan kalau orang-orang kayak begitu memanage sebuah kawasan di mana fasilitas di situ itu milik Allah semuanya, kan rusak semua negeri ini. Islami dan tidak, pertanyaan Yusman tadi itu. Nah, kebanyakan orang melihat Islami itu adalah kalimat syahadat. Paham? Padahal yang namanya kalimat syahadat itu masuk kepada nuansa yang dinamakan syariat. Ngerti nggak? Sesuatu frame yang besar dilabeling dengan sesuatu yang sifatnya itu kan syariat. Karena dia tidak bersahabat, maka dia tidak Islami nanti dulu. Ya,
Yang tidak islaminya adalah dia tidak syahadat. Tapi itu terminologi syariat, paham ya? Nah, kalau seperti ini di dalam kita bacaan dalam kehidupan, baru kita akan bisa menghargai siapapun orangnya, ya. Nanti dalam sistem syariat lain ceritanya, dan itu sangat terbatas. Syariat itu sangat terbatas. Satu contoh syariat itu, wanita muslim haram, tidak boleh kawin dengan non muslim. Tapi kalau laki-laki muslim diperbolehkan. Itu kan syariat. Tadi saya beri contoh terbatas seperti itu di dalam masalah perkawinan. Paket kan? Itu satu contoh. Makanannya ahlul kitab halal untuk kamu kan ya? Nah, seperti itu. Itu kan syariat. Paham gak? Kan tidak bisa digeneralis kemudian, oh dia ahlul kitab maka dia buruk. Oh dia tidak menyembah Allah maka dia adalah buruk. Padahal yang kenanya tidak menyembahnya Allah. Syariatnya kan di situ. Dia tidak sholat, dia tidak menyembah Allah, dia makan babi misalnya kan. Kan itu sih. Tapi yang lainnya kan Islami kan. Bisa diikutin ini. Supaya kita luas bergaul dengan siapapun juga. Sungguhan saya sini sedih karena pemahaman ini yang tadinya sifatnya itu adalah apa namanya tadi, kemudian dijadikan umum. Satu contoh lain yang tadi itu yang SMS ke saya dan sebagainya tentang mengeluarkan fatwa menjadi haram pakai simbol-simbol, kamu akan menjadi kelompok mereka. Itu kan syariat ya. Paham? Kemudian fatwa keluar, diharamkan. Pertanyaan saya, dia bekerja di situ kan? Yang punya kekuasaan siapa? Pemilik. Bisa diikuti nggak? Pemilik itu kan ngasih makan, ngasih lapangan kerja, ngasih tempat. Sementara yang diharamkan hanya simbol. Bisa diikutin ini? Bayangkan seandainya simbolis itu kemudian dijadikan alat berontak oleh orang-orang tadi, kan jadi jobless, pengangguran kan? Bisa diikutin ini tadi? Harusnya tidak begitu. Bagaimana jalan keluarnya? Dia kerja di mana sih biasanya? Biasanya kalau itu pakai simbol-simbol itu di toko, di mall kan ya? Harusnya orang Islam menyediakan lapangan kerja membuat mall, sehingga tidak terjebak oleh simbol-simbolis itu tadi. Ya, ini kan kenyataan di dalam masyarakat seperti itu. Ini keprihatinan saya itu. Yang punya modal, apakah termasuk Islami yang memaksakan kehendak sendiri? Sudah? Ya. Dia bernapas sih. Yang punya modal tuh loh, pakai simbol-simbol tadi itu, dia bernapas sih. Islami kan? Dia makan air, makan nasi kan? Islami. Dia beranak pinak kan? Islami. Ya. Yang tidak Islami tadi pakai simbol-simbol itu. Banyak mana antara Islam dan tidak Islaminya? Saya angkat supaya melihat itu lebih luas gitu loh. Karena simbol-simbol inilah sekarang ini menjadi suatu justifikasi untuk benturan dengan orang lain. Ya, sementara aturan Tuhan melarang kita melakukan simbol-simbol agama lain. Ya kenapa dia mau di situ? Kan lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka berbuat kayak begitu, walantar doang kal Yahudi walana soroh hatta tabi'a millatahum, sudah jelas bahwa mereka itu Islami enggak? Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti pengertiannya agama itu di situ bukan agama dalam pengertian persembahan ya,
tapi pola cara mereka, ya itu. Ayat itu Islami nggak? Islam ayatnya. Halo, tuh, jangan dulu, itu diterima dulu. Pak Kadir, kalau menerima itu jangan nolak dulu. Ayatnya ya, tidak boleh, terima dulu, rasakan dulu. Ayat itu Islami nggak? Orang Yahudi melakukan itu Islami itu, sesuai dengan kodratnya. Iya, itu maksud saya. Jadi kalau orang Yahudi kemudian bangga dengan kelompoknya, Nasrani dengan kelompoknya, Islami nggak itu? Islami, karena Qurannya begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah Islam itu bisa menjadi ukuran keridhaan Tuhan? Lain lagi itu, lakum dinukum waliyadin. Itu Islam. Nah, di sana maksudnya, kenapa saya giring kayak begitu? Supaya memaknai ayat per ayat itu apa. Jangan dikebiar uyah. Sudah, urusan dia nyembah berhala, bukan urusan kamu. Kamu tidak akan pernah menyembah, ya, agak apa sembahan mereka dan mereka tidak menyembah, ya, dan kamu tidak akan pernah atau akan menyembah, dan sudah urusannya Allah. Makanya dikasih begitu. Artinya dengan pengertian itu koridornya hanya di situ. Yang lain tetes Islami, mari bergaul. Ya, kenapa mereka itu menggunakan simbol-simbol itu, Pak? Urusan dia. Ngapain ditanyakan saya? Tadi kan Walantardo angkal Yahudi. Kalau ditanya kenapa Pak Jito juga kau pakai kopiah? Mana yang lebih penting? Ya, Islami secara keseluruhan itu, yang secara keseluruhan itu, atau Islam yang stempel yang syahadat-syahadat yang simbol-simbol itu? Kita itu diberi tadi di dunia ini hidup dengan segala fasilitas, cower, Islami enggak itu? Berarti penting. Kehadiran Anda di atas muka bumi ini, semua orang, di situ tidak disebutkan orang Islam loh. Khalifah manusia. Ini penting. Penting kita dilahirkan di atas muka bumi oleh Allah, dianggap penting untuk mengelola negerinya. Milik Allah itu penting kita. Nah, penting, makanya jangan sembrono. Lah sekarang jadi masalah, ini pertanyaan Yusman bagus. Jawabannya apa? Ini jawabannya begini. Bagaimana supaya kita itu bisa memanage buminya milik Allah itu secara benar? Paham? Sesuai dengan konsep yang dibuat oleh Allah itu, disitulah diturunkan ada banyak aturan-aturan. Lah aturan-aturannya salah satu diantaranya adalah di dalam konsep wahyu Tuhan itu. Gini loh cara mengolah bumi, paham ya? Gini loh cara supaya kamu dapat informasi dengan Allah. Jadi pengertian syariat itu pada dasarnya adalah aturan supaya kita bisa memanage bumi dengan benar. Orang lain syariat itu bukan dikebut aturan, tapi itu adalah sebuah kebutuhan pribadi supaya menembus surga, supaya dapatkan pahala. Mengerti enggak? Menembus surga atau dapat pahala bukan urusan saya. Itu adalah urusan ilahi. Tapi saya mengikuti aturan Allah itu tadi sebagai mandataris ilahi, agar supaya saya bisa memanage bumi seisinya, tidak menyebabkan polusi udara, tidak menyebabkan air itu kemudian menjadi kering, paham ya? Tidak menyebabkan orang lain itu menjadi menderita oleh perilaku saya. Itu aturan itu ke sana arahnya, tapi orang lari aturannya itu tadi. Wah, jadi penyempitan itu, ini yang menyebabkan kemudian terjadi benturan dengan kelompok lain. Padahal itu bukan urusan kita. Bisa diikuti Pak Syamsuddin ini. Apa alot iki, kok berat? Bukan begitu. Apakah Islam itu cukup dengan syariat yang general itu, tidak juga termasuk di dalam syariat-syariat yang tadi sempit itu, Pak? Sudah. Ya. Tadi saya bilang Islami. Sekarang saya balik ya. Karena kita belajar Islam itu pada
aturan syariat yang pendek, yang lain tidak pernah diperhatikan. Dia membuat pencemaran, dia membuat kemungkaran. Satu contoh misalnya, karena ini adalah bulan penyembelihan kambing, sapi, ya, maka saya di trotoar jalan. Itu tidak Islami. Wah, ini kan setahun sekali saya naruh sapi di pinggir trotoar. Islami enggak itu? Enggak Islami. Begitu digusur ngamuk. Wah, ini yang gusur itu anti Islam. Nanti dulu justru yang gusur itu yang benar. Jadi intinya Al-Quran itu bukan urusan individu manusia dengan Tuhan, semua kehidupan. Itu dah betul. Iki wong Gresik bedane karo wong Gondang Legi. Itu. Kok para kiai nggak pernah mengajarkan cara Nah, soalnya ngajinya Gondang Legi. Ayo. Baru dengar kali ini. Nah, baru dengar kali ini. Iya. Itu Bima Sakti, Pak. Sebaliknya nih. Artinya sunatulnya semua diikuti, tapi kecuali satu, dia justru mempropaganda keyakinan dia. Nah ini Islami enggak itu? Nah, masalahnya apakah kita akan mengikuti itu? Loh, lain pertanyaan tadi. Kalau misalnya orang Katolik mempropagandakan tentang Katoliknya dengan salib kemana-mana, Islami enggak itu? Ya, Islami. Nah, itu dulu, jawab dulu. Islami kan? Iya. Iya, karena apa? Itu sesuai dengan sunatullahnya dia. Masalahnya Loh, lain nanti dulu. Itu sudah ada muatan dari Pak Samsudin. akan Islami berarti kita boleh ikut. Oh enggak. Lain, pemahaman inilah Nah, itu yang keliru. Nanti itu dulu diterima dulu. Sehingga kita dalam YouTube saya coba memahamin pemahaman orang sekalipun tidak sepaham. Paham ya? Itu. Saya paham. Kalau kemudian mereka mempropagandakan begitu, that's Islamik. Karena Qurannya juga bunyi yang begitu. Tidak akan ridho, kan begitu. Ayat loh itu. Sunatullah kan. Bud, kok menengah bud? Bagaimana menolak yang tidak Islami itu secara Islami? Jangan menolak. Menghadapi maksud saya. Lain. Tidak perlu dihadapin. Menolak itu mengeluarkan energi, menghadapi juga menghabiskan energi. Menyikapinya bagaimana? Nah, kalau menyikapi lain. Nah, ya, menyikapi itu salah satu diantaranya. Kita salah satu diantara, ya itu kepercayaannya dia. Ya itu usahanya dia. Itu yang dinamakan lakum dinukum walyadin itu di situ pengertiannya. Bebas. Saya tempatkan ini tadi supaya kita itu enak hidup ini. Tidak ada kebencian. Tapi kalau kemudian kita memuati, kemudian menolak dan sebagainya, nanti itu lain. Ini dulu diterima dulu. Itu bertahap ya. Karena sekarang yang sudah terjadi di dalam masyarakat adalah yang terjadi bukan begitu. Begitu ada fatwa, begitu ada pendapat tersebut, wah ini terus bergerak. Akhirnya menolak terus, oh iya itu. Sehingga kita tidak akan pernah berbicara membuat sebuah konsep tandingan yang lebih baik dari dia. Ngerti nggak? Karena kita terjebak oleh konsep orang lain. Nah, di mana letak alasan saya? Alasan tempat dari riwayat kenabian. Nabi tidak pernah kemudian orang Yahudi, orang Nasrani di dalam kekuasaan Islam di Madinah kemudian dia disuruh mengeluarkan dia tetap berlakunya dengan Yahudi, Nasraninya dengan Nasrani, orang Majusi dengan Majusi, ada di situ. Orang penyembah berhala juga ada. Oleh Nabi tidak dipaksa. Nabi kan tidak membiarkan pemimpin itu jatuh ke tangan mereka. Nah, ini yang kondisi yang hari-hari ini itu terjadi dan bukan tidak mungkin menjadi di sini. Nah, caranya gimana?
Itu yang harus dipikirkan. Itu yang diunduh oleh Nabi. Salah satu diantaranya, misalnya salah satu diantaranya satu cowok yang sekarang pakai jenggot itu ya. Kan pakai jenggot yang sekarang banyak ya Islam. Itu padahal politik itu. Orang sunnah jenggotnya. Padahal itu nuansanya nuansa politik. Yaitu pada saat itu peliharalah ininya supaya kamu berbeda dengan orang majusi ya, orang-orang lain. Apa artinya tadi? Jati diri kan? Dia tidak melarang yang satu, tapi dia menunjukkan jati diri. Berarti Rasulullah itu membuat konsep tandingan. Sampai sekarang yang diambil oleh umat Islam ininya. Jenggotnya, bukan dibalik daripada itu. Kenapa sampai Kanjeng Nabi ngendikan bicara seperti itu? Kan itu yang harusnya dikaji. Ya, apakah sikap Rasulullah itu konfrontatif, memerangi itu atau tidak? Itu pertanyaan. Nah, ini kalau dilarikan kepada peristiwa-peristiwa kenabian dalam hubungannya dengan perang Badar, perang Uhud, perang Handak, ini pertanyaannya Pak Kadir itu bukan Rasulullah yang mulai, ya, tapi dia diperangin, paham ya? Nah, karena diperangi bahkan sejak di Mekah juga sebegitu masih bertahan, tidak, kalau bisa, baru di Madinah karena diperangi korban sudah mulai berjatuhan, baru diperintahkan kalau kamu kena Al-Baqarah itu ya namanya qital, kalau kamu diperangin maka kamu perang ya, tapi di situ juga jangan berlebihan. Kalau mereka sudah berhenti, kamu berhenti, kan gitu ya. Sifatnya perangnya di situ adalah protektif, perlindungan. Loh, itu perang loh. Makanya kejadian perang-perang itu kan di sekitar Madinah. Kan berarti Rasulullah yang diperangin kan? Perang Uhud dari Madinah, perang Badar dari Madinah, perang Handak Madinah, kan berarti Rasulullah yang diperangin, bukan dia yang perang. Bahkan begitu Rasulullah itu masuk Mekah, ya, tidak ada perang. Sekarang kamu bebas, begitu masuk Mekah, jatuhnya Mekah, tidak ada paksaan. Ya, sekarang kamu bebas, silahkan dengan Islam ini masuk. Bahwa mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam karena sudah tidak ada pilihan, terpaksa. Makanya itu dimasukkan di dalam orang-orang yang masuk Islam dengan terpaksa, kelompok Tulako itu karena terpaksa, termasuk Hindun dan sebagainya, tidak bisa lari kemana-mana. Dan nuansanya itu macam-macam, bisa sosial, bisa politik, ya, bisa masalah-masalah ekonomis. Jadi munculkan konsep yang baru, yang baik sebagai konsep tandingan. Kita itu sorok, ingin jejelkan punya kita, tapi kita juga tetap menggunakan konsep orang lain, kan susah, gak konsekuen. Yang orang lain yang menjejelkan konsep kita salahkan, paham ya? Lah kan habis-habisan energi, akhirnya terjadi kok. Iya. Kini katanya Pak Ika membela orang lain, dan saya ini membela salah satu diantara hidup tenang damai, ya, itu tadi Islami enggak. Menyebarkannya dengan menyinggung kita, jadi apa itu gimana itu? Menyuruh atau meniru? Menyinggung. Dalam hukum Islam, mbok mencaci maki, menyinggung kita dalam sebagainya, belum kena hudud. Dicaci maki oleh non muslim. Ya, Pak Ika, oh ini agama gak karu-karuan. Gak boleh kita marah. Hukum Islam itu baru berlaku kalau sudah terjadi yang namanya kriminal. Misalnya memukul, balas mukul, itu hudud, ya.
kaum cacian enggak. Iya, walaupun di dalam Quran katanya sesungguhnya fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu sunatullah, sudah biasa. Maka untuk mencegah fitnah itu kita harus counter fitnahnya itu sendiri. Itu sudah biasa. Nggak ada pidananya. Jadi seperti satu contoh sekarang itu yang kasus rame ini ya, penistaan agama ya. Penistaan agama itu di Saudi Arabia nggak ada pasal itu. Loh, itu hukum positif Indonesia, makanya masuk KUHP kan. Di Saudi Arabia itu nggak ada. Padahal itu hukum Islam kan. Kalau memukul baru kena. Nggak ada pasal itu. Iya, misalnya Al-Quran menyesatkan umpamanya. Iya. Ya, nggak apa-apa juga ya. Iya. Loh, bukan nggak apa-apa. Nggak ada hukumnya. Ya, anunya justifikasinya jangan mengatakan tidak apa-apa. Secara apa-apa. Tapi secara hukum tidak ada. Tidak ada pidana yang bisa dikenakan. Tidak ada pasal. Dalam Islam tidak ada pasal itu. Ya, ini supaya kita dewasa. Biasanya yang mendasari untuk hukum di Indonesia itu apa, Pak? Itu komitmen. Iya, hukum tauhid. Komitmen. Kalau dia daripada sisi itu Islami atau tidak kira-kira membuat pasal itu? Islami. Tidak Islami, nggak ada di dalam. Oh iya ya. Nggak ada pasal itu. Carikan pada saya kalau ada. Nah, di satu sisi ingin negakkan tentang Islam, tapi di sisi lain membuat pasal yang tidak Islami. Buat sendiri, Soros sendiri. Saya tahu maksudnya sih supaya tidak saling hina menghina dan sebagainya, supaya ketenangan. Tapi tambah rame kan? Karena pasal digawe dewe, makanya masuk ke KUHP itu. Gak ada tuh di dalam. Kalau kamu mencuri, potong tangan. Itu adalah pasal Islam. Ya. Berzina, kalau belum menikah, cambuk. Kalau sudah menikah, rajam. Tapi harus ada 4 saksi. Loh, datangkan 4 saksi dan tidak mungkin kan? Loh, ini hukum-hukum yang kayak demikian itu tadi, punishment kayak demikian tidak bisa dilakukan. Itu Qurannya jelas itu, ada perintah itu ya. Itu tidak bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat. Muhammadiyah melakukan itu untuk kelompoknya, NU kelompokkan. Terus apalagi ini melakukan, enggak boleh itu. Itu harus negara. Karena pasal itu adalah pasal di dalam sebuah negara. Ya, sederhananya begini. Bumi seisinya ini sebuah karunia Allah. Paham ya? Tidak perlu melihat isinya bagaimana. Semua adalah milik Allah. Maka kita hormatin itu sebagai suatu aset milik Allah dan berada di dalam naungan ketuhanan. Itu satu. Yang kedua, yang berhubungan dengan masalah sekarang rame yang namanya syariat Islam. Syariat Islam dalam pengertian itu tidak bisa syariat Islam itu kemudian menjustifikasi sesuatu yang sifatnya lebih besar. Paham? Itu sifatnya adalah khusus. Mengerti nggak? Satu contoh aja tadi yang saya sebutkan, makanan dalam syariat itu sebenarnya kan ada yang haram, ya, banyak yang haram atau banyak yang halal. Itu lihatnya kayak begitu. Banyak yang halal ya, lihatnya kayak begitu. Yang haram kan hanya 4. Tidak boleh dilebih-lebihkan, ya hanya 4 itu saja. Itu pun dalam kondisional tertentu menjadi halal kan? Ini Islami, dimakan menjadi tidak Islamin. Atau contoh, tidak ada makanan kecuali di situ babi. Sampean punya pemahaman
Babi itu haram. Tapi tidak ada makanan kecuali babi. Kalau tidak makan itu sampean mati. Tidak bisa sampean katakan lebih baik mati saya daripada makan babi. Itu Islami enggak orang yang mati ini tadi? Tidak Islami, gitu loh. Bisa diikutin ya. Ini namanya bijak. Jangan terjebak oleh koridor fikih. Ya, itu kan bergerak itu. Homer. Jelas sekarang sudah bisa dilihat. Ya. Orang barat bingung itu untuk menghilangkan Homer di masyarakatnya susah. Mereka mengakui bagaimana ya orang Islam kok bisa begitu. Mereka tidak bisa membuat undang-undang mengharamkan Homer karena sudah merupakan habit mereka sampai ke tempat tidur. Nah, dalam sisi ini mereka mau mengharamkan Homer itu gengsi. Kenapa? Jangan-jangan ikut orang Islam. Loh, kan sudah secara sudah ada perasaan itu lagi ya. Nah, di dalam larangan itu ada sesuatu yang tersembunyi yang mungkin oleh orang sekarang belum diketahui. Ya. Tapi Allah sekarang kan muncul sampai ada yang dinamakan apa? Flu babi dan sebagainya ya. Tadi pemahaman itu sudah bisa diikutin ya. Islami dan tidak Islami itu tadi. Tolong dibetulkan. Seluruh perilaku itu diperbolehkan. Kecuali yang dilarang. Paham ya? Dasarnya apa? Seluruh perilaku itu diperbolehkan. Sekarang banyak yang dilarang atau banyak yang diperbolehkan? Banyak diperbolehkan. Loh, kita itu terbalik. Jadi yang sedikit ini mau dijadikan yang umum. Ini yang menjadi hidup menjadi susah. Oh ya. Saya sekarang membalik. Yang umum dulu di mana? Karena tadi itu kamu hidup dengan fasilitas dari diriku, enaklah hidup. Mau kemana? Ya karena kitanya orang Islamnya itu bodoh di dalam mendakwakan bahwa Islam itu hadir justru untuk membebaskan dari keterikatan. Kecuali titik-titik yang memang harus diikat. Pengikatannya itu bukan berarti dibebas menganu kebebasan, tapi itu penyelamatan.